Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahli Gizi Rosehan. Gimana kabar pemirsa semua? Mudah-mudahan di hari ini dalam keadaan sehat, amin ya robbal alamin. Baik, hari ini saya mau membahas tentang produk ini ya. Ini sudah berlabel namanya Yakult ya. Nah, ini apa saja sih manfaatnya kita konsumsi ya. Nah, sebelum saya kupas tuntas manfaat dari Yakult, jangan lupa video saya di like ya. Kalau ini memang menarik, bermanfaat bagi orang-orang, Anda share, Anda bagikan. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya. Oke, Yakult ya. Saya kalau ingat Yakult ini sangat tertarik untuk membahasnya ya, karena berbagai manfaat yang bisa kita konsumsi ya, berbagai manfaat yang bisa kita ambil dari mengkonsumsi minuman ini. Ini adalah minuman yang berasal dari negara Sakura, Jepang ya. Nah, sebelum saya kupas tuntas, sebenarnya Yakult adalah minuman yang disebut dengan minuman fermentasi dari susu ya. Jadi orang-orang Jepang, kebiasaan mereka selalu mengkonsumsi minuman-minuman yang sudah difermentasi dari susu ya, yang kita kenal dengan yogurt. Produknya yang kita ketahui sekarang namanya Yakult ya. Nah, kehidupan di Jepang ya, rata-rata usia harapan hidup mereka sangat tinggi, dimana kita bisa belajar dari mereka banyak yang sehat ya. Tingkat kematian akibat serangan jantung, stroke, hipertensi itu sangat rendah ya. Ini disebabkan karena pola makan mereka yang bisa kita contoh, misalnya mereka suka makan ikan ya. Nah, dimana sih kok bisa ikan itu bisa menyebabkan kita lebih sehat? Ternyata di dalam ikan ada namanya omega 3 ya, dimana omega 3 ini berperan mencegah penumpukan ya, penumpukan lemak di pembuluh darah yang berakibat nanti menjadi arteriosklerosis dan berisiko terjadi serangan jantung dan stroke. Nah, ini yang merupakan rahasia mereka. Jadi mereka sangat suka sekali makan ikan. Jadi ikan kaya akan makanan-makanan bergizi, protein yang tinggi. Kedua, orang Jepang suka minum probiotik atau produknya sekarang namanya Yakult ya. Jadi kalau di Jepang produknya banyak ya. Nah, Yakult ini sudah ada sejak bertahun ya, udah lama banget adanya dan sangat digemari oleh penduduk hampir seluruh dunia ya. Kenapa? Karena memang aspek kesehatannya sangat luar biasa ya. Saya akan kupas ya. Nanti apa saja manfaatnya seputar Yakult. Ingat, hari ini saya tidak diberi sponsor apapun oleh Yakult ya. Ini murni dari saya sendiri mau menjelaskan bagaimana manfaat dari Yakult ini ya. Oke, saya perkenalkan ini produknya ya. Ini tidak ada lagi tulisan jumlah bakteri baiknya ya, tapi yang saya tahu jumlahnya sekitar 6,5 miliar bakteri yang baik ya. Nah, sebenarnya Yakult ini bukan bukan obat sebenarnya, tapi dia suplemen makanan yang di dalamnya ada bakteri baik ya. Di dalam tubuh kita tuh ada dua bakteri baik dan bakteri yang jahat ya. Masing-masing berada di dalam usus dalam pencernaan kita. Dia berkompetensi bekerja menurut masing-masing fungsi ya. Nah, tapi di dalam jumlahnya diharapkan kita harus selalu meningkatkan jumlah bakteri baik ya. Nah, bakteri baik ini harus banyak agar dia inhibiting competition. Jadi dia tuh berdesak-desakan gitu ya. Jadi makin banyak produk dari bakteri yang baik, otomatis dia akan menggeser bakteri yang jahat sehingga tidak menempel di permukaan usus. Kita tidak menginginkan adanya masuknya bakteri ke dalam pembuluh darah ya, akibat adanya masalah di pencernaan kita. Makanya kita pernah mengenal namanya sepsis ya. Nah, ini juga akibat itu. Oleh karena itu, mengkonsumsi Yakult dengan bakteri yang baik ini menghindari kita kena penyakit berbahaya dalam pencernaan ya. Nah, saya mau jelaskan produknya dulu ya. Ini diproduksi oleh Yakult dari Honsa Jepang ya. Kandungan bakteri yang ada di dalam sini itu sekitar 6,5 miliar. Bayangkan ya, kecil banget bendanya, nggak kelihatan, tapi kandungannya sangat banyak.
ini diproduksi di Indonesia, yaitu di Sukabumi ya pemirsa. Saya alhamdulillah ya sudah kurang lebih 4 kali kalau tidak salah, 4 kali 5 kali saya ke perusahaan ini. Saya bersama mahasiswa saya mengadakan kunjungan praktek belajar lapangan, melihat langsung pembuatan minuman Yakult ini ya. Nah mereka sangat baik banget ya, kita diterima dengan baik, kita bisa melihat proses pembuatan itu sampai jadi ya. Ternyata di sana higien sanitasi sangat diperhatikan ya, aspek mutu, dan Yakult ini memang diakui oleh pemerintah Jepang sendiri pun merekomended ya, karena tidak gampang mengeluarkan izin yang minuman yang berkualitas ya. Nah Yakult ini isinya apa kecil ya, mungkin pemirsa penasaran kenapa aku bentuknya kecil ya. Ini kan kalau dilihat dari beratnya hanya 65 ml. Kenapa sih perusahaan ini membuat minuman ini jadi kecil? Jadi gini pemirsa, minuman ini kan gampang terkontaminasi bakteri jahat ya, kuman-kuman lain. Jadi memang dia setelah dibuka dia langsung habis diminum ya, jadi tidak menyisakan apa-apa lagi. Nah ini tujuannya memang minuman ini tidak banyak ya. Nah kemudian kalau tidak salah dia hanya bisa kurang lebih 40 hari ya dari produk itu dikeluarkan, makanya kadaluarsanya tidak lama ya. Ini sebelum Oktober ya. Nah, jadi memang dia sangat hati banget ya, memperhatikan aspek kesehatannya ya. Nah di Yakult ini juga saya bisa lihat di perusahaan itu bagaimana bakteri ini diperlihatkan dengan menggunakan mikroskop elektron ya. Nah itu udah lihat banget bakterinya ya, warnanya biru ya, berbentuk batang, dan dia berkompetensi saling berdesak-desakan gitu ya dalam tubuh kita, dalam pencernaan kita, dan kita harus mempunyai bakteri yang banyak di dalam tubuh kita agar kita sehat. Nah nanti akan saya jelaskan manfaatnya ya. Nah kemudian Yakult ini juga digemari, bahkan produknya ini sudah hampir di seluruh dunia ada ya. Kebiasaan konsumsi minuman ini memang di Indonesia masih jarang ya, karena memang kalau apa ya, di depan kita tidak jarang yang mengenal namanya susu fermentasi ya. Nah ini yang perlu saya perkenalkan kepada pemirsa, kepada teman-teman semua, bahwa kita penting mengkonsumsi minuman ini ya biar kita sehat ya. Nah Yakult ini sebenarnya berapa sih dosis yang dikonsumsi ya? Dianjurkan sebenarnya antara 1 sampai 2 saja ya. Jadi kita minumnya cuma 2, jangan terlalu banyak ya. Sebenarnya sih tidak terbukti efek samping apapun, tapi yang jelas kalau lebih dari 2 kan ibaratnya kita terlalu banyak ya, bakteri yang ada di dalam perut kita, 60 miliar masuk ke dalam perut. Nah itu bisa, jadi itu ya. Nah kemudian dia harus disimpan di suhu yang dingin ya, dan dia juga tidak boleh diletakkan di suhu di luar ya. Kenapa? Karena dia akan mematikan beberapa bakteri nanti, dan di freezer juga dia nggak boleh ya. Jadi memang bagi anda yang mau menyimpan Yakult ini harus menyiapkan pendingin, lemari pendingin ya. Nah kalau tidak ada, anda nggak usah, jadi anda ke warung aja ya, di warung misalnya disiapkan oleh Yakult sendiri, bisa kita konsumsi produknya. Nah Yakult ini sudah lama sih ya beredar ya, di Indonesia juga banyak, bahkan dulu ada iklannya ya. Apakah anda sudah minum Yakult? Anda minum Yakult berapa kali ya? Bahkan iklannya yang terkenal adalah cintai ususmu, minum Yakult setiap hari. Oke, sepintas itu dulu tentang Yakult. Kemudian saya mau menjelaskan manfaat dari Yakult itu ya. Pertama, di dalam tubuh kita ya pemirsa, sistem kekebalan kita tuh berada di dalam pencernaan kita juga banyak ya. Makanya kita kalau bisa menjaga pencernaan kita menjadi sehat, otomatis tubuh kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Kenapa? Karena memang kekebalan kita meningkat ya. Kita mengenal dalam pencernaan kita ada namanya GAL ya, atau limfosit ya. Jadi memang itu yang ada di permukaan usus itu dia berfungsi melindungi tubuh kita menjadi lebih sehat. Nah bakteri-bakteri yang baik ini melindungi permukaan atau jonjit-jonjit usus itu beradalah bakteri-bakteri baik ini mengelilingi ya. Dia menghindari masuknya bakteri jahat tadi yang saya jelaskan tadi sebelum saya
lanjutkan di sini. Jadi memang dia meningkatkan kekebalan. Nah, kalau Anda minum Yakult setiap hari, kekebalan Anda akan meningkat ya. Dan ini sangat direkomendasi, setiap hari harus dikonsumsi ya. Nah, saya selalu kebetulan saya juga punya catering, selalu saya masukin ya Yakult ini dalam minuman. Bagi orang-orang yang perkantoran yang bekerja sangat sibuk, dia kadang-kadang lupa ya, kadang-kadang lupa minum, jadi saya siapkan ini untuk minuman mereka. Nah, Yakult ini harganya tidak terlalu mahal ya sebenarnya, tapi kita kadang-kadang malas saja ya. Nah, yang jadi masalah memang rasa ya. Banyak yang mengatakan Yakult ini rasanya enggak asam ya, takut nanti kena penyakit mah. Nah, itu sebenarnya sugesti aja, nggak benar ya. Memang pertama kali orang mengkonsumsi ini kadang-kadang dia menyesuaikan dulu dalam keadaan dirinya ya. Apakah dia nanti takutnya dia nanti sakit mah gitu ya, atau dia sudah pernah sakit mah dan lain-lain, jadi takut minum ini. Itu perlu ditakutkan ya. Tuh. Nah, kemudian pertama tadi dia meningkatkan kekebalan. Kalau Anda mengkonsumsi Yakult, kekebalan Anda meningkat. Dan ingat pemirsa, sekarang kita berada di pandemik ya, COVID-19. Minum Yakult sangat dianjurkan setiap hari agar Anda terhindar dari corona, agar corona yang masuk ke tubuh kita akan kita lawan, dia akan keluar ya. Minum Yakult setiap hari. Ya, yang kedua pemirsa, yang kedua manfaatnya adalah membuang racun-racun yang ada dalam tubuh ya. Minuman produk ini karena dia mengandung susu juga, sehingga racun-racun hasil metabolisme tubuh kita akan keluar ya. Yang ketiga, dia berfungsi mencegah alergi bisa. Nah, Anda yang alergi, coba ya konsumsi ini. Alergi itu terjadi karena histamin yang ada dalam tubuh kita meningkat, pecah kalau kita gatal. Nah, ternyata mengkonsumsi Yakult itu mengurangi alergi. Dan bahkan bagi Anda yang mengalami penyakit alergi, bisa sembuh dengan rajin mengkonsumsi minuman ini ya. Tapi jangan berlebih, cukup 1-2 saja. Kemudian yang ketiga manfaatnya adalah mencegah meningkatkan kekebalan, jadi benar ya, tapi mencegah penyakit-penyakit yang lain ya. Misalnya penyakit diare, di beberapa penelitian penyakit diare itu bisa sembuh loh, cepat sembuhnya dengan minum probiotik namanya Yakult ya. Jadi kalau Anda diare, justru mengkonsumsi probiotik itu sangat dianjurkan, mengurangi efek diare itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, pencernaan kita jadi sehat sehingga penyerapan makanan menjadi lebih bagus ya, metabolisme jadi baik sehingga kita menjadi lebih sehat ya. Itu, dan manfaat yang lain banyak banget ya pemirsa. Dia akibat dari meningkatnya kekebalan tubuh kita terhindar dari penyakit-penyakit berbahaya. Nah, mengkonsumsi Yakult juga menyebabkan kita terhindar dari penyakit usus, kanker usus ya. Nah, itu sering terjadi sekarang. Kanker usus itu sering terjadi pada orang-orang yang kurang mengkonsumsi sayur ya, kurang mengkonsumsi buah. Nah, Yakult membantu kita menghindari terkena penyakit kanker ya pemirsa. Kemudian Yakult juga berfungsi meningkatkan organ tubuh kita menjadi lebih baik performanya ya. Nah, ini yang harus diperhatikan agar jangan sampai terjadi permasalahan dalam tubuh kita ya. Nah, kemudian pemirsa, kita juga harus menjaga pola makan yang baik ya. Jangan sampai kita sembarangan mengkonsumsi bahan makanan. Lebih baik kita mengkonsumsi makanan seperti ini yang menyehatkan ya. Hati-hati dengan produk-produk makanan yang banyak diawetkan ya. Sekarang banyak makanan yang banyak lemaknya, banyak minyaknya, banyak gulanya, banyak garamnya ya. Makanya kita lebih bijak memilih pilihan terbaik dalam minum ini ya. Nah, kemudian juga kita kalau snacknya, kalau bisa ini sama buah ya, atau pilih minuman atau makanan yang tidak banyak gulanya. Snack terbaik memang untuk kita, oke? Nah, ini Yakult ya. Apakah berbahaya kalau kita konsumsi berlebih? Selama ini tidak terlihat ya, berbahaya ya, karena dia memang produknya. Tapi memang kita direkomendasikan hanya 1-2 saja ya. Anak kecil boleh nggak? Anak kecil boleh juga mengkonsumsi ini ya. Nah, kemudian jangan sampai produk ini setelah dikeluarkan belum habis kalian minum lagi ya. Jadi ini kalau sudah
dikeluarkan ya seperti ini ya. Ini kan ada label timahnya ya, merekat ini. Nah, langsung kita minum. Rasanya enak, ada sedikit asamnya. Nah, harus habis ya pemirsa ya. Nah, mudah-mudahan dengan rajin mengkonsumsi ini kita terhindar dari berbagai penyakit ya, termasuk tadi penyakit sekarang yang lagi menyebar yaitu corona. Tingkatkan kekebalan tubuh kita dengan mengkonsumsi Yakult ya. Oke, itu dulu penjelasan saya. Mari kita mengkonsumsi minuman probiotik, salah satunya Yakult, agar tubuh kita makin sehat ya. Oke, jangan lupa temukan tips saya lagi di video saya berikutnya. Tapi Anda tolong share, bagikan, like, dan juga beri komen kalau memang ini bermanfaat. Pertanyaan-pertanyaan bisa ditulis, dan jangan lupa subscribe ya, Ahli Gizi Sehat. Saya akan memberikan konten yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gizi Indonesia.